Alright. Akhirnya kita bertemu di episode 3. Dan kalau udah episode ke 4000 kayaknya malas juga. Kita ketemu dengan 4376 ya malas juga. Paling nanti kita udah ketemu di episode ini di sini. Ya. Atau mungkin kita openingnya kita bertemu lagi di episode selalu hitung sendiri aja. Gitu. Scroll aja ke bawah. Ya, hitung sendiri aja lah pokoknya. Ucapin dulu dong. Selamat Idul buat Fitri. kalian semua. Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya. Lahir dan batin ya. Mohon maaf kita ya. Semoga kehidupan ini menjadi lebih baik daripada yang baik. Standar banget ya itu ucapan. Standar banget ya. Apa kita mah ada bukan Tantowiah ya. Dan selamat juga buat pemenang kuis di minggu lalu di episode 2. Tapi kita akan resmikan panggilan buat yang nonton setia kita itu nanti di episode 4. Karena kita bakal ada apa? Party khusus. Kita mau izin dulu juga. Kita izin dulu ke Camat, Kades, RT, RW, Babin Kamtipmas, terus Babinsa juga, Kopasja, Koramil, pasukan Ajat itu jangan lupa. Kopasjat. Iya. Kita udah bikin surat sih sebelum tembusan langsung Kemenkumham sama Jokowi sebetulnya. Jadi mudah-mudahan panggilan itu akan diresmikan oleh badan-badan dan dinas-dinas pemerintahan. Badan-badan tubuh-tubuh lah ya. Gitu. Ya, dan organisme, ekstafisisme. Ya, sepakat ya. Jadi tunggu di episode 4 nanti kita bakalan menggila dengan party-party kita karena kita bahagia menemukan panggilan buat penonton-penonton setia. Betul. Setia band. Setia band lagunya kemana? Jangan kau menunda hatiku. Nah bu, kenapa kudu dicatok? Tah eta. Kenapa harus dicatok? Orangnya holos sih. Saya sih vokalis teh Pohdi. Charlie teh. Bener Pak. Charlie serius. Kayak coklat ya? Enggak, si Charlie teh bandnya baheula mah ada band rock ya. Ya ada industri. Pernah ke radio kita dulu. Masa sih? Wih, serius. Namanya tuh band apalah gue lupa ya nama bandnya tuh. The Industry atau Murid Cepayus ya sih, sempat gue pas lihat nah jadi Melayu ya itu. Tapi ada rata-rata idealisme pasti ya yang ngerok. Saat Charlie K-pop atau Melayu rata-rata rock lah itu. Nine Ball. Entah apa ujung-ujungnya religi Nine Ball. Jadi religi si Ray. Sing sabar we. Ria Gunawan. Saya aya. Iya, saya ayana. Sakirana aya kurupuknya jeung kurupuk. Sakirana aya jeung seblak. Jeung gepuk. Gep kurupuk deui. Sakirana aya jeung daging pizzanya. Daging pizza teh. Hari ini kita banyak juga yang bakalan dikeluh kesahkan. Hari ini udah itu aja. Hari ini banyak yang bakalan kita keluh kesahkan, tapi kabar bahagianya selain kita akan syukuran nanti di episode 4 tentang panggilan setia yang nonton, bahwa hari ini juga bakalan ada dua kaos kaki dalam artian satu pasang kaos kaki. Iya, dua kaos kaki ya, bener ya. Satu kiri pasang dan kanan. Kaki, kiri dan kanan, dua itu. Ya. Gue masuk nggak sih? Masuk ya. Masuk lah. Aman ya. Aku mau ngomong apa tadi? Tapi pertanyaannya mungkin nantilah ya. Yang jelas caranya seperti minggu lalu kalian komen di kolom komen YouTube kita, di capture, post di Instagram, di feed ya, tag ke 3 teman kalian dan tag ke kita juga. Kita tuh apa? Komentar Santuy channel dan hashtagnya kuis kosan. Ada satu buah kaos kaki buat kalian yang kita kirimkan cuma-cuma. Ini kaos kakinya tidak anti bau loh, serius. Betul, tidak anti bau. Jangan lupa ya, kaos kakinya ini trendy sekali. Dan jangan sesekali menggunakan kaos kaki ini di muka, nggak cukup Samsul. Kaos tangan cukup nggak? Enggak juga. Yang bisa dipakai di muka cuma stocking. Ya, lu mah nggak tahu ya. Dulu kaos kaki itu ada itunya loh, ada dramanya loh. Sepasang kaos kaki hitam. Ada dramanya? Ada. Oh, gua nggak ngalamin itu. Drama apa di apa sih namanya, novel. Novel di Kaskus. Ada dulu. Nyeritain apa sih? Dia itu seru sih. Jadi nyeritain si cewek misterius ngekos di satu ngekos tapi beda si cewek misterius. Ceweknya misterius. Itu cewek atau laki-laki? Kenapa dipanggil misterius? Makanya itu dia misterius. Cewek namanya Ius loh.
Misterius ya. Iya bener. Yustika mungkin namanya atau Yusan Sono gitu doang sih. Jadi dia tertutup orangnya, terus si cewek itu suka nyayat-nyayat itu menyakiti diri sendiri, akhirnya kenal harus sama tertutup sih. Iyalah kalau terbuka mah aurat. Kita mau Terbuka lah, Ri. Bentar ya, sorry. Iya, ya gitu sih. Terus ketemu cowok, jatuh cinta, akhirnya ceweknya tiba-tiba ngilang di kosannya, gitu aja sih. Tapi itu katanya kisah nyata, dan si cewek itu kerja di salah satu televisi swasta, dan gua itu tahu orangnya. Si cewek itu. Gua tahu banget orangnya, dan si kasus itu udah nyari orangnya siapa, Tuh sampai rame loh di. Kalian kalau ada yang sering ngaskus pasti tahu tuh. Di kasus tuh rame banget sampai trending. Ini ceweknya siapa ya? Ini cewek siapa? Gua tahu ceweknya siapa. Mau ngasih tau nggak? Enggak. Nanti di off air aja. Atau mau jadi Tapi dia udah nggak di TV. Atau bikin jadi quiz. Boleh. Enggak bakalan tahu sih mereka. Nggak akan tahu sih. Kalian norak sih. sih. Kenapa gua berani bilang kalian orang lu pada nontonnya kita berdua yang norak? Iya, norak kalian. Kalau yang keren menontonnya Deddy Corbuzier, Nah, Deddy Corbuzier, Tantowi Yahya, Helmi Yahya, nonton Desta Vincent, Vincent itu ya. Itu mah yang keren-keren lah, kita mah nggak keren-keren. Yang biasa menonton kita aja lah. Iya, udahlah. Alamat? Oke, Samsul gimana? Samsul Pak. Alamat di Cikudahel, Kampung Cibekok. Waktu kamu bertemu dengan wanita itu apa yang kamu lakukan? Saya memandangnya, Pak. Memandang dengan perasaan apa? Dengan saya menelanjangi pandangannya, Pak. Enak dilihat nggak, Pak? Pas dipandang tuh enak nggak? Bapak enak dilihat nggak? Kamu jangan macam-macam sama Enggak, saya Pak, ini aparat. Karena saya ngeliatin Bapak waktu kemarin tuh. Berarti kamu ketemu dengan cowok? Aduh, sudah, kita akan membahas hari ini tentang beberapa sosial media, Akun ya? akun-akun Instagram lah, lebih tepatnya akun-akun Instagram yang ya, terus gimana? Udah ya? Udah. Yang menyatakan diri info. Gua info nih. Misalkan nama akunnya Info di Bandung. Oke, info di Garut gitu. Info di Banjaran. Info di mana? Info di mana? Misalkan seperti itu ya. Okay. Atau kami menyatakan dari kami menyatakan dari T Media Group. T Media Group, gue pernah dengar ya kayaknya itu. Ya whatever lah. Kalian pernah dengar atau tidak? Gua mah asal sebut aja sih sebenarnya. Walaupun iya sih. Kadang postingan mereka itu, jadi kalian harus lebih cermat. Oh itu, ya. Ingat. Enggak kan? Enggak. Buat duga ini pasti. Jadi sedih gitu, kesel gitu ngeliat dia banyak banget akun-akun yang menyatakan dirinya sebuah media informasi untuk publik. Tapi infonya copy paste, sumber beritanya copy paste. Atau kadang sumber beritanya sumbernya dari mana, kapan kejadiannya, dia cuma melempar polemik yang membuat para pembacanya jadi mind blowing gitu ya. Jadi chaos. Gua bahasanya itu mind blowing. Keren banget ya orang ini. Itu artinya apa ya? Apa tadi bahasa Inggrisnya? Mind blowing. Mind itu pikiran, blowing itu adalah rambut yang di blow, jadi bekah. Pikiran yang bekah. Mengembang. Pikiran yang mengembang. Perkembangan pikiran. Oke. 1 tambah 1. Hilang. Gue mah yang inget tuh yang sendok digini-gini sampai bengkok gitu. Iya benar, padahal ya, bahannya aja sih itu. Bahannya aja gitu, gua bengkok gini. Nah, balik lagi tadi. Terus. Mana sih tadi Bang? Lupa. Aku lupa beneran. Tadi nanti sih. Tadi udah ngomong nanti sih. Info yang membuat pikiran si pembacanya itu. Misalkan gini. Oknum Dinas Perhubungan memukul polisi cepek. Sampai situ judulnya. Captionnya sampai situ. Nggak tahu kapan kejadiannya, penyebabnya apa, dan sebagainya. Ini kan yang komen, wah instansinya diserang, si oknum dishubnya diserang juga. Padahal di kejadian sebenarnya
kalian harus bisa mengkonfirmasi. Saat itu Doer konfirmasi sendiri. Oh, langsung konfirmasi Sama orang di subnya dan saksinya. Oke. Yang tidak perlu kita tanyakan ya. Yang terjadi sebenarnya naon sih? Ada waktu itu rombongan Tagoni Ciao Itali. pakai itu dong. Di rombongan Tagoni Ciao Itali. Ya, rusak. Itu Ini properti susah ini. Itu, waduh. Lagi. Nah, ternyata mau ada rombongan festival lalu lintas atau apalah yang saat itu. Oh, ini udah kejadian. Itu program pusat kan? Program tingkat kepresidenan. Ya presiden, program negara lah gitu ya. Mau ada lewat si polisi CP ini tetap markirin dan nyebrangin. Kalau gua sebagai anggota di sub emosi pasti karena jabatan orang, kehidupan orang, gaji orang, tanggung jawab orang ke komandan, kewajibannya ke kepala juga, dinas, tugasnya dia ya. Udah dikasih tahu standar bray polisi CP mah atuh bari mabok atuh anjing lah. Ku aing mah cipol. Gitu. Cipol lah. Jadi kejadian sebenarnya seperti itu. Dan pihak di sub juga sudah klarifikasi dan meminta maaf kok dan memberikan sanksi kepada oknumnya. Tapi di info yang si apa tuh nama akunnya gue nggak bisa sebut, itulah si akun itu dia nggak ngasih tahu kalau setelah dikonfirmasi telah bla 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 ada gitu. Jadi cukup mengabarkan bahwa oknum dinas perhubungan memukul polisi CP, udah gitu doang. Gini ya, mungkin dia nggak ngerti apa yang disebut dengan oknum. Nah, oknum itu kan sebetulnya gantinya orang yang melanggar. Kalau aku sih tiap pagi suka makan oknum. Oknum? Iya. Sereal itu. Oatmeal. Gandum pak. Bapak. Mas gua gandum. Gandum. Nggak konek ya, kita nggak konek ya. Betul. Iya. Lampu lebih shining gitu ya di sini. Iya bagus sih lebih. Nanti kita beli lampu yang banyak deh. Ngeselin ya. Sampai mana tadi? Oknum. Kayak gitu. Menurut Abai sendiri, kalau sepengetahuan Abai sebagai ahli dari forensik dan metafisika, sebenarnya punya tanggung jawab yang sama nggak sih si media-media di dalam Instagram itu dalam mengabarkan sesuatu? Pak, Bapak kayak dogi gitu. Bapak mau ngorok tapi kayak anjing lagi marah. Gitu. Apa pertanyaannya tadi? Coba diulang dong. Pertanyaannya, apakah bahan bakar dari premium itu berpengaruh terhadap zat-zat besi dalam tubuh kita? Ini, menurut Bapak BBM naik kayak gimana Pak pendapat? Ketika BBM naik itu kita harus bersyukur. Berarti selang bensin kita itu berfungsi Pak. Kalau menurut saya enggak. Kenapa? Karena BBM udah nggak ada, udah bangkrut. Jadi kita udah ganti sama WhatsApp sekarang. Anjing juga tuh, ngeselin juga. Nah, lu mah nggak tahu ya? Iya kok aku nggak tahu. Tahu nggak? Candaan itu ya? Lu mah ada satu artis ditanya Bapak, menurut Bapak tentang BBM ini seperti apa? Dia nanyanya, si presenter nanya BBM naik. Yang si artis itu yang mau nyalonin presiden biasa aja gitu. Jawabnya ya biasa aja, kalau BBM ya saya balas itu. Lucu juga. Aku nggak tahu ya itu. Itu di televisi nasional. Aduh. Tadi pertanyaan apa? Coba ulang. Nah, pertanyaannya lupa. Enggak. Ingat. Ini lagi otak lagi hebat nih. Di Instagram banyak akun info apa. Tapi at the fact isinya ada yang benar-benar infonya bisa dipertanggungjawabkan, ada yang hanya melempar bola panas ke publik. Kira-kira mereka punya tanggung jawab yang sama nggak sih dengan televisi, radio, koran dan yang lainnya? Gini, asik. Kenapa nggak gitu, baik? Gitu. Oke. Lanjut. Jadi begitu. Kalau dia udah ngasih nama akunnya sendiri info, berarti dia info itu kependekan dari apa sih? Informasi kan? Informasi. Yang namanya informasi, kalau di kaidah jurnalistik ya, minimal ini yang paling dasar anak SMP aja udah tahu adalah 5W 1H. Nah, itu udah pasti. 5 kita sebutkan. 1. When. 2. Why. 3. Who. 4. What. 5. Where. Oh, where, di mananya belum. Dan how. How. Itu yang paling mendasar. Jadi kalau di Indonesia kan di mana, kapan, bagaimana, siapa,
apa lagi ya? Kapan? Di mana? Tempatnya di mana? Tempatnya di mana? Kapan? Siapa? Bagaimana? Kenapa? Mengapa? Iya, mengapa? Nah. Dan who? Siapa? Saha. Nah, itu dari yang info aja oknum di sub memukul polisi cepet itu udah nggak ada W5W1 aja di udah mana, kapan, dan sebagainya itu. Jadi terusin dulu kaidah-kaidah dulu, Bang. Terusin. Apalagi itu baru dikit ya. Itu anak SMP lah itu mah. Anak SMP belajar bahasa Inggris kayak mau nyiapin paragraf kayak 5W1H. Yang paling penting itu adalah ada fungsinya konfirmasi sama klarifikasi. Ya, konfirmasi harus ada. Konfirmasi adalah mengkonfirm apakah benar ke pihak yang terlibat info itu benar ada atau bukan. Mencari kebenarannya dari berita tersebut. Lalu terus klarifikasi itu tanya kenapa melakukan seperti itu, apakah ada penyebabnya, sebab akibat dan sebagainya. Nah, itu harus ada. Jadi yang dikabarkan pun jelas. Jadi ke bawahnya orang netizen itu tidak mind blowing akhirnya. Jadi nggak kemana-mana pikirannya. Kayak gitu. Jadi ini yang nonton dimanapun engkau lagi boker sekarang. Di manakah kau berada? Kayak Ipul Jamil dia lama-lama ada ngomong apa nyanyi dia. Seperti mati lampu ya sayang. Seperti mati lampu. Bukan ya, tapi kan setipe gitu. Oh iya, setipe. Cicak. Ya, yuk. Sampai mana tadi yuk? Iya, konfirmasi, klarifikasi. Jadi yang nonton di rumah juga harus cerdas lah. Seperti kalian halnya memilih akun channel YouTube yang mau ditonton. Iya. Channel si Abah yang masih luar nih nggak penting, ya udah jangan. Iya, nggak usah ditonton. Ataupun mau ditonton, kalian harus paham apa yang mereka omongin dan sebatas dulu. Sampah doang sebenarnya. Pertama, ya kan? Diserap dulu ya, disaring, terus dibuang. Digest. Dicerna dulu, baru dibuang. Kan? Iya. Nih kalau banyak kan orang jadi emosional. Iya. Jadi nggak tahu sih risetnya udah ada atau belum. Nah, itu dia risetnya ada belum. Bahwa dengan adanya sosial media, ada berita hoax dan segala macam merubah pola pikir dan pola hidup orang Indonesia. Ada. Itu ada risetnya. Lebih skeptis, lebih cepat mumet, lebih stres. Karena gini, kita kan negara berflower ya, berkembang. Kesel sih orang negara berflower itu bisa. Plus 62 lah, tapi karena negara berkembang itu ada beberapa aspek, Pertama, kalau dari segi ekonomi dia konsumtif. Betul. Mau beli apapun, punya duit beli aja, nggak penting juga dibeli. Gitu. Nah, yang untuk media sosial. Kemarin aku beli Mercy yang terbaru, nggak penting banget sebenarnya. Mau mobilan? Nggak penting buat diomongin, orang gua bohong. Anjir, gua kena. Satu sama. Oke, ganti kacamata dulu, orang sombong masa kagak. Deh, gua ganti apa ya? Gini. Kayak gini aja. Ganti muka lu enak kayaknya. Terus apa ya tadi? Iya. Nah, kalau di media sosial ini berhubung gua emang aktif di situ di bidang media sosial, di Indonesia itu rata-rata melihat media sosial itu yang penting eksis. Nggak penting mau isinya kayak gimana, mau kayak kita lah di YouTube yang penting aja. eksis kita mah. Iya. Nggak ada informasi, nggak ada edukasi, nggak ada. Makanya kita nggak kasih nama info kosan. Enggak. Kalau kita ngasih nama info kosan, kita bakal kasih kosan-kosan yang kosong, yang bebas. Atau jadi kosanpedia. Kosanpedia enggak. Karena kita tanggung jawab itu gede loh pakai info-info kayak gitu. Udahlah, gua mau pulang aja. Iya, dah. Assalamualaikum. Salam. Padahal ada. Tapi bohong. Ya gitu. Ya apalagi yang si info ini, gua sempat baca sih yang apa tadi nama aku? Di Media Group. Ya, di Media Group. Itu pernah salah nyebut nama kalau nggak salah. Dan salah nyebut lokasi, bro. Lokasi juga pernah. Ini jadi kejadiannya di salah satu daerah di Kabupaten Bandung, tapi yang disebutin salah satu daerah di yang lain, tempat lain. Nah, dan yang koplaknya adminnya gua kritisi adminnya nih ya. Kalau misalkan gua sempat kritisi dia, mereka sih. Gua juga sempat DM. Gua juga sempat DM. Iya, jangan salah. Kita praktisi, bro. Kita itu tim ahli. Tim ahli bajumu ya. Pasing gigi itu. Nah, gua sempat kritisi. Dan banyak yang kritis juga, Nyalah. Di bawah itu itu salah nyebut bla 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 bla, dan
koplak kayak gua, koreksi kalau gua salah. Si adminnya cuman komen gini doang. Oh iya, ngantuk. Nah itu balasan-balasan adminnya itu nggak penting loh Jadi gitu. gue mau ngomong segoblok-gobloknya orang tuh begitu. Iya. Kenapa gue bilang itu goblok dan fatal banget? Misalkan rumah kalian di mana nih? Jakarta Barat atau yang lagi nonton sekarang dari Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Telah terjadi kerusuhan di Kalimantan Timur bla 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 bla. Nah daerah lu gimana tuh? Chaos nggak? Chaos. Panik dong. Panik. Melindungi anak, apa keluarga aset. Padahal yang terjadi di Bandung. Atau yang terjadi misalkan jauh banget di Australia. Australia gitu. misalkan kan itu udah masuknya hoax. Terus ketika dikomplain, jawabannya sorry, gua ngantuk. Ngantuk gitu. Mungkin adminnya ngantuk atau dia yang jawab ngantuk itu bukan orang lain tapi si adminnya. Adminnya loh. Baca loh. Itu pertama ya, salah nyebutin lokasi. Kedua tuh sempat ya salah nyebutin nama kalau nggak salah Ler. Dan itu tuh ditulis tuh di feeds-nya, di fotonya, di gambarnya tuh salah. Captionnya tuh bukan captionnya sih, di gambar itu dia typo lah. Min itu typo. Kalau gua jadi adminnya, gua take down, revisi, gua up lagi. Upload ulang. Itu Sederhana banget. sederhana loh itu kayak gitu. Terus kalau misalkan gua mikirnya juga heran ya, kok nggak mau nge-take down ya? Kalau mungkin YouTube udah ada follower 1 juta misalkan ya, Di viewer take 1 down juta. lebar tuh. Take down lebar. Ada Ini Instagram. ada pertimbangan lain gitu ya kan kalau YouTube. Ini Instagram bro, mau di take down mau kapan pun juga lu nggak bakal dapet duit. Jadi simpalalinter lah memilih. Kalau gue tahu kenapa, jujur karena gue follow hampir semua akun-akun info-info begitu di follow. Karena menjadi komparasi. Ketika seperti halnya orang tua kalian lah, zaman sekarang udah jarang yang beli koran. Iya. Beli PR, beli Kompas, beli Gramedia, Tribun, Galamedia, Galamedia, beli semua di compare. Oke, headline-nya hampir semua sama tapi isinya beda-beda. Nah ini juga begitu. Jadi kalian harus bisa konfirmasi atau mengkomparasi lah ya. Oh si akun gimana? Kieu beritana beda-beda dan gini gimana ya? Kalau ngomongin buat komersil, Instagram nggak jadi komersil ketika followernya banyak dan hanya sekedar gitu-gitu doang. Nggak ada. Lagian itu media ya. Misinya apa? Misinya gitu apa? Lu mau jadi apa gitu si admin. Nah, yang jadi kesel adalah si akun-akun ini baik followernya tetap banyak dan banyak orang yang percaya banget gitu. Berarti kan mereka, nah ini sedihnya tuh gini, pernah ngebayangin nggak sih perjuangan orang-orang di luar sana yang bergelut di dunia jurnalistik, wartawan-wartawan asli, bagaimana susah payahnya nyari berita. Ini tinggal copy paste, heboh. Barijeng ya belum tentu itu informasinya nggak jelas, captionnya cuma beberapa kata. Hashtag, hashtagnya itu bejibun. Hashtagnya belum habis. Hashtagnya bejibun, terus kamu tim media group adalah apa anjir kata gua. Ini tuh akun promo perusahaan atau akun info beneran informasi gitu. Arah rantik pisan. Antik emang. Jadi yang cerdas-cerdas lah yang lagi nonton sekarang buat memilih akun-akun informasi khususnya di Instagram lah ya. Itu jangan yang banyak followernya. Komennya sampai ratusan. Ratusan itu karena mengangkat sebuah berita yang menjadi polemik atau pro dan kontra sebenarnya. Dan itu komennya juga nggak jelas sebenarnya. Kalau kita mau juga kita bisa membahas atau di sini. Bisa. Tinggal bikin pro kontra gitu ya. Yang misalkan sekalian siapa sih rumah ditusuk sate itu kurang bagus? Feng Shui itu bohong misalkan. Misalkan kayak gitu, iya benar. Bisa aja. Feng Shui nanti yang orang pro Feng Shui dan sebagainya, edukasi lah buat teman-teman. Atau enggak misalkan beli jaring itu paling bener lah, udah paling bener yang lain salah, bisa kan? Kontroversi. Jadi ya kita mah hanya orang biasa yang berusaha untuk bentar ngambil kecerek dulu. Kamu ambil kecerek, kamu penyakit kecerek. Gesprek. Jadi yang smart lah dalam memilih sumber-sumber informasi ya. Mungkin tidak hoax tapi kan ke konfirmasi dan satu lagi tadi klarifikasinya belum. Itulah yang penting mah info mah di mana apa penyebabnya yang jelas banget sampai detail baru dia konfirmasi dan klarifikasi. Dan bagaimana? Iya. Gitu. Terus instansi terkaitnya juga dilibatin ya narasumbernya harus ada. Sumber berita dari mana itu harus ada. Jangan cuman misalkan dari WA group, Min, ada pemukulan nih sama oknum apa tadi? Oknum Dishub. Polisi cepet dipukul. Udah, oh iya, ada pemukulan. Udah aja.
Ya kan kayak apa? gitu. Nggak gitu. Terus inilah satu lagi, kita bikin karya tulis, makalah atau bikin buku harus mencantumkan daftar pustaka. Nah, daftar pustaka. Nyen buku aja daftar sumbernya, Kudu aya kita daftar ngambil dari pustaka. mana daftar pustaka. Komo Iya, ya sebuah berita. Dia yang memiliki tanggung jawab, yang baca tuh banyak orang dan bisa mungkin jadi ada apa ya, pengaruh sosial juga ada. Kalau terus kadang suka gini, si adminnya tuh begini yang lebih keren lagi. Jika ada yang punya berita atau informasi yang mau dibagikan, silakan DM kami atau hubungi admin. Iya. Emang bisa dipertanggungjawabkan Infonya oke benar lah. atau tidak? Abai, Mimin, gue yang Ya oke. Yang Ini- ngasih info lah. ini ada kebakaran di Brunei Darussalam. Udah gitu doang. Nggak ditanyain kapan, di mana, Rumahnya siapa, lokasi tepatnya di mana. Brunei Darussalam kan luas. Terus standar verifikasi validitas, anjir bahasanya Anjir, dan ya verifikasi tong- validitas tong- apa namanya? Ini berita yang masuk, bagaimana dia mengkonfirmasi dan mengklarifikasinya. Sedangkan jelema nu ngalapor lagi orang mana? nggak kenal siapa, cukup nggak tahu. lewat DM. Kumaha carana? Nah itu. Jadilah berharap lah, walaupun ya kermah gitu, enak media mainstream aja udah pada nggak bener gitu. Bentar Bukos main Bukos lagi itu aja. Lagi enak Bukos. enak nih Bukos. Apa tadi? Kalau mau follow misalkan Kompas, banyak kok akun-akun digital atau akun-akun Instagramnya media-media yang sudah terpercaya, yang lebih layak buat kalian follow lah. Iya, walaupun ya sebetulnya tetap jangan dibaca judulnya juga, Mer. Ya. Kalau media sekarang jujur aja banyak yang bikin judul apa, Kayak judul kita minggu lalu ya kan, Playboy versus Toket. Nah, misalkan kayak gitu. Kemana-mana pikirannya. Nah, Padahal yang kita bahas bukan itu. beras. Harga beras naik. Harga beras naik. Tiap jam 7 tuh biasanya tuh kalau siaran tuh ada tuh. Dulu gue sempet siaran di Info pangan gitu ya? Info pangan di ini apa namanya tuh? Radio apa sih? Mom and Kids. Radio Mom and Kids. Gue sempet Sekarang siaran jadi di apa situ. ya Mom and Kids? Sama tetap Mom and Kids. Oh masih ada? Tetap yang masih ada tuh sekarang apa ya? Kids FM apa sih? Ya, itu dia. Dulunya Kids FM. Oh sekarang jadi di Mom and Kids. Walaupun program Kids-nya nggak ada kayaknya. Momsnya doang. Jadi dia program Kids-nya tuh cuman pagi ada dongeng. Sisanya Moms doang. Kalau waktu gue ya ada dongeng setengah jam baru gue masuk siaran. Kayak gitu. Itu. Siaran kutunya, Omar. Siaran kutu. Ini pada setuju nggak kalau kita bikin parodi apa? Parodi apa? Cerita sebuah cerita lah gitu, kayak cerita radio kalau dulu. Kalau pada setuju ya Kita dukung bikin. sebanyak-banyaknya kita bikin lah. Kita bikin. Ada episode khusus untuk menceritakan misalkan Abai menjadi seorang dukun, saya menjadi seorang wanita yang ternodai gitu. Kayak gitu-gitulah. Jadi Jadi setiap episode pertemuannya akan membawa sebuah cerita mungkin. ya misalnya ini pemikiran yang langsung spontan karena kita orangnya juga spontan huhui gitu ya. Ya, Bang Komeng. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Kalau kalian mau komen tentang ada setuju misalnya tadi dulu Yang tentang media sosial. Jadi ada tips baik buat para kalian semua yang ada di Hums. Ya, kalau tips gue mahnya ya kalau misalkan dapat informasi dari akun apapun, mau akun resmi, mau akun info, akun pribadi, cek dulu kebenarannya. Apalagi kalau misalkan Kamu ngomong aja aku benerin dulu ini. apa itu? Ini copot genting. Oh iya. Bukan genting sih, gantungan. Oke. Nah, sebetulnya masih lebih ke mending apa namanya? Ini aja lah, cari informasinya dulu yang bener itu seperti apa. Terus apalagi kalau akunnya yang cuma ngasih info yang sepotong gitu, caption cuma 4 atau 5 kata, ya jangan lah. Jangan ngikutin yang kayak gitu. Nah, Itu aja sih. jadi kayak tadi aku bilang banyak juga akun-akun yang liputan6.com, detik.com udah bener lah. Udah bisa, walaupun kadang mereka juga mempermainkan Judul ya. Seperti kita hari ini judulnya tunggu saja nanti di belum feed Instagram kita. Nah, ada. Follow, jangan lupa
Komentar Santuy Channel. Channelnya tuh CHANNEL ya, benar. Yeah. English. In English. Oke. Jangan lupa follow akunnya dia. Ya, dan dia juga. Nanti ada keterangannya di RTS tempat di bawah Ya. sini. Tanyain aja sama RTS tempat adalah. Kita akan memberikan tips. Sip. Tips untuk membuat Anda lebih Terkenal. Apa? terkenal. Lebih apa? Terkenal. Boleh. Boleh. Terserah kalian sih tipsnya. Kita aja nggak terkenal ya, ngasih tips. Ini nggak ngerti nih Abay. Kayak Mario Teguh memberikan motivasi, itu belum tentu dia memotivasi diri dia sendiri. Iya. Karena kita harus faktanya. Sejago-jagoan aja lemah, anggar butuh curhat kabatur. Berarti itu membuktikan bahwa banyak orang juga yang tidak bisa memotivasi diri sendiri. Oh, benar. Tapi giliran ngabejaan batur juga orang akhirnya nggak bisa. Jangan follow ini, jangan follow itu. Padahal kita nge-follow asal aja. Kita follow juga. Kalau aku lagi nggak oke banget. Sama ini aku rambut kayak Bruce Lee. Kapan dia bareng? Ayo, cukuran pada tutup kan? Ya enggak, nanti mah buka kali minggu depan lagi. Kan ini udah seminggu habis lebaran nih. Oh iya sih. Enggak seminggu sih, berapa hari habis lebaran. Nyobain lah, ayo. Oh, barengan gitu dicukur, gitu kepalanya tempelin. Si mangnya langsung bawa kepala sini deh, kepalanya tempelin nih. Bawa kepala, langsung gitu nih. Ini nyoba yuk. Kayaknya viral. Ya, di video kita nge-vlog cukur bareng nanti ya. Cukur bareng nanti kita. Cukbar. Cukbar. Jancuk bareng. Aduh. Apa itu? Suara apa itu? Ya udahlah, nggak usah jadi sama, ntar lu benerin dulu ya. Oke. Biasa lah, abal-abal. Tit. Nah gitu ya. Oh. Jacknya bohongan. Lu luar biasa ya, mudah-mudahan kalau kita belum bisa kumpul di lebaran kali ini ya. Tuh kan bunyi lagi. Bunyi lagi ya. Ini. Lah. Gitu nih. Ditentang aja Pak. Oh beneran tentang aja Pak. Siapa nih? Dah gitu aja. Sampai mana tadi kita? Yang nggak bisa berkumpul. Saling menguatkan lah. Yang di kosan nggak bisa pulang. Iya. Nggak bisa lebaran. Nggak cuma lo sendirian kok, banyak di luar sana. Kita juga nggak mudik. Betul. Gue juga nggak mudik. Ini diam di kosan aja ini kayak gini. Iya. Hidupnya. Kosan sama rumah orang tua sebelahan. Terima kasih yang sudah subscribe, komen, likes yang minggu pertama, kedua, dan hari ini. Hari ini, thank you banget. Progresnya luar biasa, grafiknya naik terus. Teman-teman sudah mau support. Sekali lagi jangan mau percaya sama omongan kita. Iya, jangan terlalu percaya lah. Ya. Percaya dikit aja. Yang penting nonton, kita mah nggak usah dipercaya. Ya, ditontonin aja lah, kita kayak nonton film fiksi ilmiahnya Hollywood. Ya gitulah. Kan termasuk di akal. Tapi ya ditonton gitu. Tonton aja pokoknya malah. Nggak usah dipikir. Ya misalkan nih ya ada apa sih namanya? Gua yakin kotak kalian tuh banyak. Kaya lah yang nonton sini, bener nggak? Rezekinya bagus-bagus. Amin. Gini aja, tonton, buka channel kosan channel atau komentar santuy di YouTube, play, kecilin suaranya, diemin, udah gitu aja cukup. Subscribe, komen, terserah lah. Udah tanpa banget si Abay. Nah, ya boleh, udah. Diemin, antap ke nengnya serek kemana gitu, nggak apa-apa, kita mah terima aja. Saya udah bersedekah sama kita. Udah bersedekah sama kita. Kalian kan orang kaya. Terima kasih. Swadikap, Nang le, yang sih coba ada. Bentar. Cing mati lah cing ya. Celepeng. Kita akan ngebahas yang kita kuis dulu lah. Ada satu pasang kaos kaki ya. Buat teman-teman kuisnya apa ya? Berapa kali kita nyebut kata media sosial? Aduh, sama kali ya. Bisa nih kuis itu saya udah ngitung hiji 2 pakai klik pakai non. Kita kliker. Buat dulu. Untuk boga pakai paranti jikir pakai jikir dari digital jadi itu jadi gede pahala. Jembatan itu ngomongan orang ya gede pahala. Apa itu? Kuisnya adalah dari sekian logo. Oh iya. Dari sekian logo iklan yang ada di channel kita, kaos kaki ini diberikan oleh siapa?
Iya. Itu aja Bang. Oh iya, namanya siapa ya? Ya, yang ngasihnya ada Smile Small, ada Alusu, ada Burgundi Seblak, ada banyak di situ. Nah, dari situ logo manakah yang memberikan kaos kaki ini buat kalian? screenshot Screenshot. Ya, screenshot aja. Nggak usah di kolom komen sekarang. Screenshot langsung naikin ke Instagram kita. Ini Bang, misalkan. Ya, Ini Bro. Di Itu tag ke aja. teman-teman yang lain. Seperti biasa, Ya. suka kalian. So sekalian lah. Pokoknya intinya 3 teman, hashtagnya kuis kosan, tagin ke kuis kosan, udah gitu aja lah. Simple. Udah. Kita mah nggak usah susah-susah. Mau ngasih hadiah di ribet-ribet. Kalau yang minggu lalu ya, sorry agak Iya. ribet karena kita butuh follower dan Iya. kita butuh Ada lagunya, viewers. ada lagunya. Apa? Buat apa susah, buat apa susah ya itu. Jadi nggak usah susah-susah lah. Pakai sampo lain. Jadi iklan sampo. Kok diem? Biasa capek nih kita. Bagusnya sih minum apa, cuman ibu kos lagi Iya, kumpul lagi. sama keluarga, jadi kita nggak bisa minta. Sebenarnya kita beli kan ya, belum punya hepeng, punya belum hepeng. kita. Kita lagi hanaang ini sebetulnya Mau nonton TV sebenarnya jenuh. Kenapa jenuh? Karena banyak banget program-program yang udahlah nggak. Telepi masa kini aja di telepi masa gitu. Televisi televisi masa televisi masa kini jadi masa gitu. Televisi deh. Kalau logatnya gitu aja. Televisi. Coba kamu Televisi. Zaman kapan ya? Kita bareng coba. Bareng. 1, 2, 3. Televisi. Lucu. Nanti kalau ada telepon interaktif passwordnya Televisi. Nah, ya, gitu deh. Ntar kita bikin sekali-kali bikin live itu deh live YouTube deh. Kalau kita zoom-zooman tapi gini bisa nggak sih? Bisa. Kalau mau lo mending Cuma live. kualitas Kualitasnya sih. zoom ya Oh. buat ke YouTube-nya nggak kualitas ini. Ini aja live YouTube aja, live streaming kita Iya, YouTube. Boleh lah nanti kita Boleh lah, live. biar bisa berinteraksi dan kita telepon. Langsung gitu ya. Telepon sekadar cuman, "Weh, mana goreng patut?" Nah, gak apa-apa. No, it's not. Yeah, it's not important for me. Paling dia masuk itu Jalan Riau nomor 1. Sekarang masih 11 ya? Masih Udah gitu ganti ya? sekarang. Udah ganti ya? Bukan jadi RSJ lagi. Jadi apa, Sat? Hotel, Pak. Bu. Hotel. Hotel orang gila juga. Bukan. Kalau Hotel apa apa sih? sih hotel? Hotel apa? Gak lupa lah, nanti di Jalan Riau 11 itu sekarang jadi apa? Jadi hotel kalau nggak salah. Oh, jadi hotel. Jadi hotel. Oh, iya. Nah, kita balik lagi mau nonton TV juga jenuh karena program-program TV banyak yang Apa sampah. ya? Sampah lah ya. Nggak apa ya? Nggak memiliki. Gue juga bingung sama KPI sih, Bu. Gue bingung sama KPI. Gini, Kang Aris yang bikin preman pensiun. Nah ditanya, Kang kok nggak ada adegan olahraganya nggak banyak? Padahal kalau gue lihat adegan berantemnya di preman pensiun itu loh, halus loh. Udah diperminim banget dan banget gerakannya loh. nggak Ekstrim banget. Dia cuma dimasukin ke WC, keluar, dilempar gitu aja. Sementara nih, sekarang ada lagi di salah satu televisi MNC lah ya, di salah satu MNC Group ngadain bukan apa ya, nayangin lagi si anak jalanan, Bro. Anak jalanan berantemnya lu tahu sendiri lah kayak gimana, tendang sini muka sampai kayak gitu. Itu nggak yang disensor. Hollywood. Iya. Yang penjahatnya pakai tank top terus ditembak Harus apa kan. Nah terus lucunya lagi kan ditanya tuh si Kang Aris tuh kok yang dikit sih si adegannya. Bukan dikit Kang, tapi nggak lulus sensor dari KPI. Gue heran. Bingung ya. Bingung ya, aneh kan? Jadi terus kita mau nonton gimana gitu, ngasih edukasi ke anak-anak kecil gitu, ke adik kita, tetangga, ke siapapun kalau ada skena Amerika. Nah ya sekali ada dipanggil aja kita. Untuk Pak Nina Bolo. Jadi mau ngasih edukasi ke siapapun juga boleh. Nah, tapi jadinya bingung ketika film Indonesia ketika film luar itu di blur bagian dada atau UFC pas darah di hitam putih gitu kan. Ketika nonton film Indonesia, sorry to say, yang tampil yang nggak jelas dia itu laki-laki atau perempuan. Itu kan udah nggak boleh. Iya. Udah nggak boleh. Dulu Olga Saputra almarhum sampai di sanksi apa segala macam. Dorce Gamalama sampai nggak boleh diprotes. habis-habisan. Acaranya sampai nggak ada di take down ya masalahnya. Betul. Sekarang luar biasa banget. Luar biasa banget.
maaf nih ya, meninggal satu tumbuh lagi yang satu. Iya. Jadi dengan gaya yang sama, hanya beda nama. Sama banget gayanya. Ya terus sensornya itu apa gitu loh yang harus disensor. Jadi bingung, nggak ada disensor tapi yang kayak gitu enggak gitu. Tapi film sinetron kita tentang stop bullying. Iya. Stop bullying. Program tapi kita ya. Iya, program kita tuh. Tapi pas di anak jalanan tuh banyak ngebully. Sinetron Indonesia, gue sebutin aja sinetron Indonesia. Akan kubunuh dia. Jeng terus bunuh gitu, akan kubunuh dia. Terus ini yang apa kisah-kisah keluarga tuh. Nah, akan kurebut suaminya. Tuh, akan kurebut suaminya. Padahal santer banget anti poligami katanya kan. Benar. Tapi film ya sinetron aja bikinnya kayak gitu, gimana coba? Dasar anak tiri. Gitu. Dasar anak tiri gitu. Terus yang nonton di rumah yang statusnya seperti itu. Anak tiri itu gimana? Padahal misalkan ya mungkin mereka baik-baik aja si anak tiri itu sama si bapaknya itu ya, atau sama orang tuanya biasa aja. Tapi karena gara-gara nonton itu, oh ternyata anak tiri itu statusnya seperti ini ya. Nah itu gimana coba? Ya, jadi beban mental ke dia. Jadi sebenarnya yang kita berdua komentarin ya, ya KPI-nya, ya yang memproduksinya. Iya dua-duanya. Sebetulnya gitu. Jadi ya kita mah orang yang paling ngerti banget lah ya dalam bidang partai kotokan dan pernogan. Jadi sorry aja kalau kita komen. Kita komenin gitu. Karena memang saya mah di posisi yang bingung gitu, Cin. Jadi bingung mau nonton apa, nggak ada yang rame. Lihat YouTube juga yang rame cuma atau programnya Uya. Nah, oke, program yang sore-sore itu Rumah Uya. Nah, itu dia. Sosok mengislahkan yang lagi ribut padahal itu settingan banget. Itu dan settingan. Saya yakin kalian semua tahu itu settingan. Tapi kalian tonton. Betul. Ngapain? Kalaupun tidak ditonton, tapi terbukti masih dia tayang di TV. Iya. Berarti kan masih ada yang nonton. Masih ada yang nonton. Nah, berhubung gue sempet di TV, nah ini nih. Memang gue juga aneh. Di TV itu kan ada rating ya, namanya rating. Gue juga bingung apakah ini harus nyalahin si televisinya, si stasiun TV-nya yang bikin atau PH, nyalahin KPI atau nyalahin yang nonton. Kenapa? Ketika ada program seperti itu ratingnya naik. Ketika ada berita Metro, dulu Metro lagi netral nih ya, lagi nggak mihak siapa-siapa. Metro itu ratingnya kalau nggak salah di antara 0 sampai 2. 0, sekian sampai 2 ratingnya. Sementara yang bagus kan 7 sampai 14 tuh kalau nggak salah. Nah, Trans TV itu ketika ada dahsyat RCTI 14. Metro tuh cuma 0,5, cuma 1. Padahal itu beritanya bagus waktu dulu ya. Nah, gua heran itu apakah harus nyalahin yang nonton atau gimana? Gimana? Coba. Ya, sebenarnya kita harus butuhkan. Itu yang jualan bakso tahu bisa nggak usah mukul-mukul kantungannya kenceng-kenceng nggak sih? Kita mau beli nggak punya duit bro. Masalahnya itu kita mau minum aja minta ibu kos. Sedih. Tadi pertanyaannya tolong diulang lebih berbobot. Jadi berat. Oke, saya paham. Oke. Kita harus nyalahin siapa? Kita harus nyalahin siapa sebenarnya? Ya susah juga karena ini kan udah jadi sistem nih. Ada yang memproduksi, ada legalitasnya, orang yang melegalkannya. Ada yang nonton lembaga itunya survei terus yang nontonnya ketika ini semua sudah menjadi satu kesatuan ya udah saling membutuhkan gitu. Saling membutuhkan. KPI juga pusing mumet kalau nggak gitu mungkin nggak hidup pertelevisian. Tapi gue yakin hidup sih sebenarnya. Hidup aja loh orang dibiayai negara kalau KPI. Kuis-kuisnya Helmi Yahya keren loh. Helmi Yahya tuh bikin kuis tuh bagus-bagus loh. Dan gue saranin kalian buat tonton YouTube-nya Deddy Corbuzier ketika mau wawancara Helmi Yahya. Dia mengakui bahwa karena sering nontonnya televisi luar negeri dan dia mendapatkan inspirasi yang bagus-bagus tentang program-program kuis siapa berani. Wah banyak lah. Indonesia. Keren. Kalau Tantowi dulu Wants to be a Millionaire. Oke, itu memang program luar ya tapi bagus. Diadopsi oleh Helmi Yahya menjadi Siapa Berani. Versi Indonesianya dan lebih rame sih ya. Lebih rame, lebih banyak orang. Sampai mana kan? Iya, itu Siapa Berani. Jadi balik lagi ke Uya ding. Oh iya, oke. Ya kan, tahu kan? Kesel nggak? Aku tuh gitu adegan si cewek ribut sama cowoknya ada 2 atau ceweknya ada 2. Ketahuan selingkuh. Perselingkuhan. Ada mata-mata diikutin. Aduh.
penipuan yang dibahas, dan itu fake, itu settingan, gila. Kalau yang diangkat reality, ya oke lah jadi pembelajaran, kasihan banget ya Mbak ditipu. Ini aktingnya udah enggak banget. Dan ada sosok, aduh sorry, ini parah banget. Ada sosok ustazah di situ yang Gue mau nanya itu, emang masih ada sosok ustazah itu? Terakhir masih ada. Oke. Mengklirkan bahwa nggak boleh gitu Neng, hidup kita mesti sabar, yang baik-baik, ada betawi gitu. Iya. Terus ustazahnya mikir nggak, ini program aja udah nggak ngedidik, ngapain? Kok malah ikutan gitu ya? Kalau mau contoh reality show yang bagus itu, sorry bukannya gue pro K-pop ya, tapi aku sorryin kok. Sorry. Itu Sani ya. Begitu. Nah, reality show Korea tuh bagus, walaupun itu di setting. Di settingnya tapi cuman kayak gini, misalkan, kamu nanti adegannya gini. Tapi kalau kejadiannya nggak di setting. Settingnya tuh cuman jangan ngomong ini ya, jangan ngomong itu ya. Jadi lebih ke apa ya? Kayaknya mungkin koridor lah gitu. Kayak misalkan gue yang sering tonton sama pacar atau istri ya? Aku deh yang nentuin. Coba. Pembantu. Oh boleh. Sama pembantu. Itu namanya tuh Superman gitu deh. Lupa gue namanya. Superman is dead, si jaring lagi yang kita bahas. Bukan, super apa ya? Kok gue jadi lupa. Pokoknya dia tentang ceritain gini, dia seorang ayah yang ngurus anaknya. Oke. Nah, jadi itu program lokal apa luar? Program luar. Apa ya namanya? Superman Reborn atau apa, lupa lah gue namanya. Jadi dia tuh nyeritain tentang ayah yang ngurus anaknya, bukan ibunya tapi si pendidikan anak-anak itu bagus-bagus. Jadi dia ngajarin anaknya untuk sopan santun, ngehargain orang lain, bagaimana cara meminta maaf, bagaimana cara berterima kasih. Itu nyeritain tentang reality show. Temanya family. Di Indonesia juga banyak. Ya apa? Nah, tadi ngomongin programnya luar negeri kan, tentang keluarga gitu ya. Reality show-nya di Indonesia juga ada Ruben Onsu yang mengajarkan dengan berlimpahnya harta di rumahnya. Beli gue punya ini loh, gue mau beli kuda loh. Raffi Ahmad dengan Nagita Slavina memanjakan anaknya dengan kekayaan. Kalau gue males banget kehidupan keluarga gue diekspos kayak gitu ya. Kalau yang Korea itu mah enak beneran dia. Kayak misalkan si Will Ben nih, dia nih yang paling bagus, dia si Will Ben. Pak saya mau makan, ambil sendiri, dia ngambil. Pesan moralnya lebih banyak. Terus ketika misalkan dia minta sesuatu dari orang, kamu sudah ngucapin terima kasih belum, balik lagi terima kasih. Ini mah Tante Mary mana? Terus pas keluar Tante Mary jeng Yuno kan, si Mary kan, Meriam Belina. Mary Anjan itu nih. Ini iklan dulu. Oh iya, itu optik ya. Gue mau beli kacamata di situ deh. Iyalah. Lo beli kacamata di situ juga ya? Ini. Nggak beli sih. Yang minta. Yang ini nggak beli. Thank you buat Optik Husada Jalan Nambo, nomor berapa saya lupa. Buat teman-teman di Bandung Selatan pasti tahu. Oh, Nambo. Yoi. Di situ ada Koramil. Koramil, bengkel motor Galunggung, bengkel mobil, bengkel motor sebelahnya bengkel. Oke. Optik Husada. Iya, teman-teman gue banyak yang beli di situ, bagus juga katanya. Iya. Tahan lama. Barangnya branded juga ada. Gue ini handmade. Maksudnya? Ya iya, masa mau pakai mulut gitu di. Ngomong mau. Handmade lah. Dasar kita mau ngingetin ya. Yuk. Kuis kali ini, kalau kemarin kan challenge kita meminta masukan kalian untuk nama panggilan para penonton setia yang akan diresmikan minggu depan dengan party yang luar biasa. Jangan lupa tungguin minggu depan, kita bakalan party banget. Pokoknya kita makan, kita ngopi-ngopi. Iya, jadi kalau masuk tempat horor kita langsung ngomong numpang-numpang tuh bising, ya kan? Iya. Assalamualaikum. Numpang-numpang. Terus pertanyaannya untuk hari ini adalah, kita kan mau kasih kaos kaki. Tadi pada udah ya? Kita ulang. Kita kan mau kasih kaos kaki satu pasang nih. Nah, kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Dua-duanya enggak, tapi kiri dan kanan. Nah, kira-kira yang ngasih kaos kaki itu logonya yang mana, logo sponsornya? Kita kan dari tadi ada logonya di muka kita tuh, nempel-nempel.
kira-kira yang mana, screenshot, langsung posting di Instagram kalian, tag ke kita, tag 3 temennya, terus udah pakai hashtag kuis kosan udah itu aja cukup. Yang paling cepat dan jawabannya benar itu akan mendapatkan sebuah kos dan kita akan langsung kirimkan ke tetangganya atau ke selingkuhannya. Iya. Dan kita sengaja pasang iklannya ini ngalangin muka kita sebelah gitu ya, dari tadi ngalangin muka dia di dada kita biar kelihatan aja sih. Sebetulnya ngeditnya susah bro. Sebenarnya gitu aja sih ya. Sorry ya kalau editannya gitulah, ya iyalah gitu aja sih. Kita mah yang penting asik-asik aja lah. Nggak usah ribet-ribet. Episode ketiga kita nggak akan lama-lama karena kita masih sumeneka. Ya si laki ini ada sebelah kata. Ini kita jadi orang Uzbekistan nih pakai bahasa Urdu gitu. Terima kasih banyak buat kalian nonton. Kita nggak akan lama-lama karena masih suasana Lebaran. Yang masih sendirian di rumah lebarannya mohon bersabar. Mohon bersabar. Kita juga masih sendirian kok. Betul, karena kalau kita bertujuh sempit banget ini. Iya, sempit banget ini. In-frame ini. Lambaikan tangan. Dan kalau kalian sudah haus minum Fanta. Minum Fanta orange. Ya, fantasi aja sendiri. Yang sudah subscribe, komen, likes, nonton itu sudah pasti terima kasih banyak. Kalian sudah support ke channel ini dan ke kamperingan kita tentunya. Iya. Ke gajian kita. Oh, jangan lupa juga. Apa? Walaupun kita ada videonya, ada audionya juga di Spotify dan di beberapa podcast audio lainnya. Jadi ada di Spotify, ada di Google Podcast dan sebagainya, banyak deh, banyak. Jadi kalau muak ngeliat mukanya tapi suaranya ada juga, suaranya bisa. Spotify berarti ya. Spotify aja. Cari aja kosan komentar santuy ada langsung kok. Yoi, nanti keluar di situ. Yang jelas kita mah terima kasih kalian sudah bersedekah dengan nge-like, komen, dengan like, komen, nonton juga itu udah banyak. Wah, udah lumayan lah sama kita ya. Yang sudah mau beriklan di kita juga terima kasih banyak dan gratis sampai 3 bulan ke depan. Makanya kalau mau beriklan langsung ke sini aja, cukup kirim produknya aja. Betul. Sama kita juga produknya nggak akan dipakai tapi kita bagiin lagi kayak temen kita si Rayuan Kopi, bro mau pasang iklan? Bisa kan? Mau? Oh, gua ngasih apa dong? Kumaha maneh, terserah. Yang penting ada sesuatu yang buat kita bagikan buat yang lain juga, biar orang lain juga merasakan produknya kalian. Betul. Kayak jadi gitu. Ya kita nggak minta apa-apa. Kalau misalnya kalian mau ngasih kita mobil atau kosan yang baru, ya terima kasih. Terima kasih banget. Kalau mungkin ada sponsor yang mau nge-support kita. Kalau misalkan kita mah nggak mampu tapi perlu iklan. Iklan itu kan berbiaya. Tapi orang tak sanggup kan. Ke sini aja kita iklanin lah. Jangan kayak orang Encan lelaki. Ya udahlah, kita obrolan kita hari ini nggak terlalu panjang ya. Ya gitu aja. Tadi jangan lupa kuisnya. Terima kasih yang sudah ikutan setia menonton dari awal sampai akhir. Saya Dude Herlino. Saya Sabaraki di Kabalak. Itu siapa Pak? Orang India. Orang India diulang. Sabaraki di Kabalak. Taruh saya. Dari saya dulu. Saya Farhat Abbas. Dan saya Kalakini Melala. Bapak konsisten itu terus saya udah ganti. Pak. Lupa lagi Pak. Saya udah ganti ya. Bapak harus ganti ya. Oke. Saya Meriam Belina. Saya Nilaki Mini. Nilaki Mini. Nilaki Mini. Tadi kita apa tuh? Scraping. Dia mesti kalau ada telepon password gitu. Sedikit telepiki. Tadi ekspresi gimana sih? 1, 2, 3 telepiki apa ya lupa. Telepiki, apa sih? Lupa tuh. Nanti kita lihat di videonya lah. Lupa itu akan jadikan password kalau ada password kan. Ya. Sudah sekali lagi saya Dede Yusuf dan saya Lakamane. Sampai bertemu di Skenam dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton.